ketemu lagi di ibadah online minggu hari ini ya adik-adik, bersama dengan saya Kak Muri dan satu lagi partner saya itu adalah Kak Mugi. Kak Mugi ya. Halo ya. Oke, nah adik-adik, kita masih dalam suasana pandemi ya, jadi kita belum bisa beribadah di gereja bersama-sama, tetapi kita tetap bisa melakukan ibadah secara online. Nah, wow. Iya. Kalau begitu, Kak Bri mau ingatkan, kita mau memulai ibadah, kita harus siap dengan duduk manis, tidak boleh mainan, ya. Tapi jangan lupa mandi dulu ya. Ya. Nanti mau ibadah nggak mandi ya, nggak keren lah. Ya, oke. Nah, adik-adik sudah siap ya? Kita akan mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan sebagai ucapan syukur bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Kita bisa bangun pagi hari ini, bangun pagi dengan sehat. Itu semua karena siapa, Dek? Tuhan. Iya, pinter. Ya. Kak Muri pinter ya. Adik-adik juga pasti yang pinter, ya kan? Anak Tuhan gitu. Iya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu pujian dari Nikita, Kak Nikita, dengan judul lagu Selamat Pagi, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
sekarang kita sudah mendengarkan ya adik-adik ujian dari Kak kita. Selamat pagi Bapak. Wah, pasti kita semua setiap bangun pagi itu langsung berdoa ya. Siapa di sini yang bangun pagi langsung lari? Enggak boleh. Bangun pagi harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Karena apa? Kita sudah diberkati Tuhan. Ya. Kita sudah diberi nafas kesehatan. Makanya kita harus bersyukur dengan berdoa. Ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik waktunya kita untuk mendengarkan khotum dan salam yang akan disampaikan oleh kamu. Oke. Iya. Siap? Oke. Sumber keceriaan, kepintaran, dan keselamatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Iya. Nah, adik-adik, kita seperti biasa ya, setiap minggu itu kita punya yang namanya ayat super. Nah, ayat super itu apa sih? Ayat super itu adalah ayat yang menjadi prioritas di setiap minggunya. Gitu. Ayat penting gitu. Iya. Apa yang bisa harus dikatakan kita ayat hafalan? Ya bisa, tapi ini adalah ayat super, dia harus lebih kita imani dalam hidup kita. Kalau dihafal ya sudah hafal, tapi ini super yang memberikan kekuatan kepada kita, gitu ya. Nah, ayat super, Kak Uri akan mengingatkan adik-adik, ayat super pada minggu lalu tanggal 11 itu diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Jadi beginilah bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba. Apa tadi bunyinya? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu adalah ayat apa tadi? Ayat super pinter. Ya. Nah, Kak, sekarang kita mau masuk ke pelayanan firman. Oh iya. Ya. Jadi kita akan memasuki ibadah. Adik-adik kita Mau berdoa ya. Gimana kalau kita mau berdoa, Kak? Sikapnya seperti apa? Yang pertama, tangan dilipat. Terus mata dipejamkan. Terus kemudian tunduk kepala. Tidak boleh kepala sambil melirik ya. Tidak boleh sambil nyubit tangan temennya ya. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami semua sehingga kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau pada hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin teman-teman kami sedang sakit ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan teman-teman kami. Untuk teman kami yang sedang sedih Bapa, kiranya Engkau berkenan memberikan kegembiraan kepada teman kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebentar ya Bapa, kiranya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga anak-Mu yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau juga berkenan untuk mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Ya. Nah, adik-adik,
saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu Kak Wuri akan membacakan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik semua. Ya, yuk kita ambil Alkitabnya dan kita menyimak. Ya, Kak Wuri akan membacakan untuk adik-adik semua. Ya, firman Tuhan pada hari Minggu ini diambilkan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ya, beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah merasa takut? Nah, adik-adik kalau misalnya di rumah sendirian, ya, ada yang merasa takut tidak? Atau bayangin aja, adik-adik di rumah tidur di kamar sendiri, lampunya dimatikan, ada yang ketakutan? Atau tiba-tiba ketika adik sedang tidur, ya, di kamar, lalu tiba-tiba ada suara petir, jeder. Ada yang seperti itu. Dengar suara petir ketika kita sedang tidur, adik-adik langsung kaget dan ketakutan. Panggil ibunya, "Ibu, ibu." Adakah yang seperti itu? Ya? Atau, nah, adik-adik merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membantu adik-adik dalam kesulitan. Wah, bagaimana itu perasaannya? Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk bisa mengalahkan ketakutan itu. Kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa damai. Ya, damai itu apa? Damai itu ketika ada suara petir, adik tidak takut. Ketika harus di rumah sendirian, nggak masalah. Ya, ketika ada teman yang memusuhi, nggak mau berteman sama kita, nggak masalah. Ya, kita damai. Ya, kita tidak takut, tidak merasakan ketakutan atau kekhawatiran itu. Nah, adik-adik, kalau kalian merasa takut, jangan pernah kalian lupa kepada Tuhan. Adik-adik, jangan pernah merasa takut ya. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada malam itu, mereka sangat gembira. Yang tadinya mereka ketakutan, wah, banyak orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama yang akan mengancam mereka. Nah,
Mereka merasa dimusuhi karena mereka dianggap sebagai aliran sesat karena percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ketika mereka melihat kubur Tuhan Yesus, pintu batu itu sudah terbuka dan melihat kuburnya kosong. Wah, ya adik-adik, mereka sangat ketakutan. Kemana Tuhan Yesus? Lalu orang-orang Yahudi semuanya menganggap mereka sebagai musuhnya. Nah, tetapi pada saat mereka berkumpul di dalam rumah pada malam hari itu, suasana pintu rumah sudah terkunci semua, ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, dengan berkata demikian, kemudian menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya dan bekas luka yang ada di lambungnya, ya. Murid-murid itu merasa gembira, merasakan damai, ya. Begitu mendengar bahwa Tuhan Yesus memberikan salam damai itu, ada perasaan tenang dalam hati mereka. Ya, Kak Buri bacakan. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, mereka gembira, Tuhan benar-benar bangkit, ya, bersuka cita. Ketakutan mereka hilang, adik-adik. Mereka tidak lagi merasa takut. Mereka melihat bahwa ini benar adalah Tuhan Yesus mereka, ya, tidak seperti yang dikatakan para orang-orang Yahudi itu, ya. Dan kemudian maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, adik-adik, semua murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu merasa gembira. Hilang sudah rasa takut mereka. Jadi semua yang kita perlukan adalah percaya. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun seberapapun rasa takut kita, ya, akan sesuatu, akan malam yang gelap, takut suara petir, ya, takut untuk tidak punya teman, takut dimusuhi, semuanya akan hilang ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mampu menyelamatkan kita, mampu menolong kita, Tuhan mampu menghilangkan rasa takut kita. Ya, nggak adik-adik. Jadi nggak usah lagi yang namanya takut ketika malam hari ketika ditinggal sendirian. Karena apa? Ada Tuhan beserta kita. Ya. Jadi firman pada hari ini meminta adik-adik untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bersama dengan kita untuk menghilangkan kekhawatiran kita, untuk membuat kita menjadi anak yang pemberani, ya, damai. Kita bisa merasakan damai, kita nggak takut ketika mau berteman dengan teman yang baru. Kita tidak merasa takut kalau ada malam hari yang gelap, hujan, terus ada petir. Kita tidak perlu takut lagi, ya. Amin ya adik-adik ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bersama kita. Jadi kita akan terus berdoa, jangan lupa kita mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya, amin ya adik-adik. Amin. Itulah firman kita hari ini. Semoga adik-adik dapat melaksanakan firman-Nya, kita dapat mengambil pelajaran pada hari ini. Dan untuk ayat super pada hari ini diambilkan dari Filipi 4
ayat yang ke-7. Ayat super itu berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, amin. Itu ayat super kita hari ini ya adik-adik, dari Filipi 4 ayat 7. Ya. Nah adik-adik, itulah tadi firman Tuhan ya pada hari ini. Nah adik-adik ya, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita akan memuji Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan dengan lagu. Apa Kak? Apa tadi ya, lupa aku. Tanda paku. Oh iya, tanda paku. Ya. Tanda paku di mana? Dan kaki dan tangan. Oke, pinter. Yuk, kita nyanyi bersama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikutinya. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikutinya. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk apa? Kalau setelah ibadah kita akan mengumpulkan persembahan. Oke, kita persembahan dengan kita akan angkat pujian. Lagunya apa? Yaitu kasihnya seperti sungai. Iya, siap? Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Iya, ya. Sekarang waktunya kita akan berdoa, doa persembahan sekaligus doa penutup yang dipimpin oleh Kak Wuri. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, mari kita berdoa. Siap ya adik-adik ya. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Ya Bapa,
kami bersyukur, kami boleh memuji Engkau, kami boleh berdoa bersama-sama dengan teman kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat membantu memperlebar kerajaan-Mu, membantu menolong sesama bagi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, Bapa yang penyayang, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, yang sedang berjuang melawan penyakitnya, yang sedang mengalami musibah, seperti saudara kami yang ada di NTT ya Tuhan, Nusa Tenggara Timur, yang pada pekan lalu mengalami bencana angin topan ya Tuhan, musibah banjir bandang ya Bapa. Banyak dari mereka tidak memiliki tempat tinggal dan beberapa dari mereka juga hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Kiranya Engkau jamah ya Bapa saudara-saudara kami yang di sana, Engkau ringankan beban deritanya ya Tuhan, Engkau sukakan hati mereka, Engkau juga meringankan kesedihan mereka ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada di sini ya Bapa, kami berdoa dengan uluran tangan kasih-Mu, kami hendak membantu saudara-saudara kami yang ada di sana. Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, untuk bangsa kami, biarlah bangsa kami dapat segera pulih dari pandemi ini ya Bapa. Dunia ini ya Bapa, kami boleh bebas dari pandemi COVID-19. Untuk para tenaga medis yang berjuang menjaga kesehatan pasien-pasien ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa, kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaannya, Engkau berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam mengasuh dan mendidik kami. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu generasi milenial ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang masih belia, yang masih anak-anak, masih penuh dengan keingintahuan, biarlah kami boleh tahu mendapat ilmu yang benar ya Bapa, melalui guru-guru kami, orang tua kami, dan juga melalui sumber-sumber ilmu pengetahuan yang benar. Bapa, kami juga sebentar lagi akan pulang, kiranya Engkau berkati kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengaturkan doa ini ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, ibadah sudah selesai, saatnya Kak Mugi menyampaikan pengutusan dan berkat. Ya, mari kita terima berkat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Jangan lupa adik-adik untuk tetap memakai masker saat keluar dan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, ya. Nggak boleh dekat. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.